Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, insyaallah mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ya, kita berjumpa ya atau bersua pada pekan ini ya bersama kita Al-Ustadz ya, Al-Ustadz Fahmi Alfian LC ya. Masih dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin di kitab Thaharah dan Salat ya. Sekarang masuk kepada pasal tentang adab-adab yang berkaitan dengan salat Jumat dan hari Jumat. Ya, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustadz kami, ya, Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Fahmi Alfian LC. Ada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah satu kesyukuran pada hari ini kembali atau pada malam hari ini ya, Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita untuk sama-sama mengkaji kitab yang begitu indah ini, yaitu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Syekh Ahmad Ibni Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan pada pasal terkait dengan adab-adab sholat Jumat dan hari Jumat itu sendiri. Di sini beliau menyebutkan 15 adab terkait dengan hari Jumat. Kita akan ambil satu persatu. Tapi sekali lagi perlu untuk ditekankan bahwasanya pembahasan terkait dengan adab-adab sholat Jumat ini penting, namun tidak kalah pentingnya pula pembahasan terkait fikih sholat Jumat. Karena ya sekali lagi kalaulah buku ini membahas tentang adab-adab batin, adab-adab yang terkait dengan hati seorang hamba dalam setiap amalan-amalan, maka buku-buku fikih atau kajian-kajian fikih para ulama, para asatidzah akan membahas tentang tata cara ya sholat Jumat yang tepat, yang benar. Oleh karenanya kita tahu bersama ya, amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara makna ikhlas adalah penuh adab kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengamalkan amalan tersebut dengan penuh penghayatan. Ini dibahas dalam kitab ini. Sementara yang kedua, syarat yang kedua adalah diterimanya amal tersebut adalah dengan mengikuti tuntunan sunnah tata cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang telah terangkum dalam buku-buku fikih para ulama. Olehnya sekali lagi saya mengajak diri saya pribadi dan kawan-kawan sekalian semuanya, selain daripada membahas permasalahan adab-adab terkait sholat Jumat ini, kita juga penting untuk mengulangi kembali pembelajaran kita terhadap fikih sholat Jumat itu sendiri di majelis yang lain. Baik, kita langsung baca saja pembahasan beliau. Beliau mengatakan di sini rahimahullah taala, wa hiya nahwu khamsati asyarah atau khamsata asyara. Yang pertama kata beliau, an yasta'idda laha min yaumil khamis wa fi lailatil jum'ah bitandhif wa ghusli thiyab wa i'dad ma yasqulaha. Mempersiapkan hari Jumat semenjak hari Kamis sore ya atau pada malam Jumatnya. Ini karena hari Jumat di dalam satu pekan adalah hari Id atau hari raya kaum muslimin. Olehnya setiap muslim itu hendaknya mempersiapkan hari tersebut dengan mencuci pakaiannya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk digunakan pada esok harinya. Ya, kalaulah saja kita mau berangkat kerja, kita membutuhkan persiapan ketika hari Minggu atau hari Ahad, mau berangkat kerja hari Senin, kita mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, untuk ibadah seharusnya kita pun juga memiliki kadar perhatian yang sama, bahkan lebih dibandingkan urusan-urusan duniawi kita.
Yang kedua di sini beliau mengatakan al-iktisalu fi yaumiha kama jaa fil hadits fi sahihaini wa ghairiha wal afdalu fil iktisali an yakuna ubail ar-rawah ilaiha. Kata beliau di sini adalah mandi pada hari Jumat. Tentu yang dimaksud di sini adalah mandi sunnah hari Jumat. Dan yang diniatkan adalah mandi sunnah hari Jumat. Kecuali orang yang memiliki orang yang junub ya. Orang yang junub tentu dia mandinya mandi junub. Apabila dia meniatkan keduanya maka akan mendapatkan keduanya, yaitu mandi junub plus mandi Jumat. Maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala mandi junub dan juga pahala mandi Jumat. Dan kita tahu bahwasanya mandi yang dimaksud adalah mandi ibadah atau mandi besar. Ya, bukan sekadar mandi membasahi anggota tubuh untuk mendinginkan badan atau membersihkan badan sekadarnya, tidak. Namun ada tata cara yang paling afdol adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW mulai dari berwudu sampai terakhir meratakan air ke seluruh tubuh, atau hanya sekedar berniat kemudian meratakan air tersebut di seluruh tubuh orang yang melakukannya. Ya, sekali lagi di sini mandi yang dimaksud adalah mandi besar atau mandi wajib apabila dia junub, atau mandi sunnah Jumat apabila dia tidak junub. Kemudian di sini beliau mengatakan wal afdalu fil iktisali an yakuna qubail ar-rawah ilaiha. Baik, kata beliau di sini, yang paling afdol adalah mandi sebelum berangkat. Jadi mandinya sebelum berangkat. Namun orang yang mandi sebelum keberangkatan jauh, misalnya berangkatnya jam 11, mandinya jam 7, ya maka insya Allah ini masih tetap mendapatkan pahala mandi Jumat. Namun yang paling afdol, kalau mau pahala yang lebih mulia, yang lebih tinggi, maka mandinya beberapa saat sebelum dia berangkat ke sholat Jumatnya. Kemudian di sini yang ketiga beliau mengatakan at-tazayyun bi tanzifil badan wa qassil adfar was-siwak wa ghairi dzalika mimma taqaddama min izalatil fadalat wa yatatayyabu wa yalbasu ahsana thiyabih. Yaitu yang ketiga kata beliau di sini adalah membersihkan badannya, memotong kukunya, bersiwak, dan lain-lain sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan yang telah berlalu ya. Kemudian juga mengenakan parfum dan memakai pakaian yang terbaik. Di sini juga ya diingatkan, selain daripada memotong kuku, juga membersihkan badan dari segala macam kotoran. Begitu juga rambut-rambut dan bulu-bulu. Ya, mohon maaf, kumisnya dirapikan, kemudian mohon maaf, bulu ketiaknya juga dicabut atau dicukur. Kemudian juga rambut kemaluan hendaknya dicukur pada hari Jumat sebelum berangkat ke sholat Jumat. Sejatinya, kawan-kawan sekalian, tidak ada dalil khusus yang membahas terkait hal ini. Ya, tidak ada dalil khusus yang membahas atau yang menganjurkan seseorang untuk membersihkan tubuhnya, membersihkan kukunya, rambut, dan lain sebagainya pada hari Jumat. Akan tetapi, ya, berdasarkan dalil-dalil umum, para ulama mengatakan bahwasanya ini disunahkan juga pada hari Jumat. Kenapa? Ya, kita tahu tadi kita disunahkan untuk mandi ya, dan membersihkan diri sebelum hari itu, hari Jumat tersebut. Kenapa? Kan hari Jumat adalah hari raya dan ada ibadah di dalamnya yang mana kita berkumpul dengan banyak sekali manusia. Olehnya segala macam ibadah yang melibatkan banyak orang itu disunahkan sebelumnya kita membersihkan diri dari segala macam kotoran yang ada di badan kita atau hal-hal yang perlu untuk dirapikan di tubuh kita. Contoh lainnya ya, seperti wukuf di Arafah, disunahkan juga mandi sebelumnya dan membersihkan diri sebagaimana kita mau melaksanakan sholat Jumat. Demikian juga sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian juga istisqa dan sholat-sholat lainnya yang mana kita berkumpul dengan banyak kaum muslimin. Karena apa? Karena
agama kita ini sangat perhatian terhadap kebersihan, entah itu kebersihan diri dan juga perhatian terhadap kenyamanan dalam beribadah. Olehnya untuk menjaga agar kondusi dan suasana beribadah itu tetap nyaman, disunahkan setiap muslim yang datang pada tempat ibadah untuk membersihkan dirinya sebelum datang. Ya, kita bisa bayangkan ya kalau misalnya orang tidak membersihkan diri sebelum datang ke sholat Jumat, misalnya dalam satu gedung yang tertutup, kemudian semua orang di situ tidak membersihkan diri, tentu ini membuat ibadah yang dilakukan tidak nyaman. Dan kenyamanan ini akan mengantarkan kepada kekhusyuan ibadah yang menjadi inti daripada ibadah itu sendiri. Baik, kemudian di sini yang keempat, beliau mengatakan yang keempat di antara adab-adab yang terkait dengan hari Jumat adalah at-tabkir ilaiha masyian, yaitu berjalan menuju masjid dan bersegera datang ke masjid. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sangat masyhur terkait dengan permasalahan ini ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi waktu sholat atau waktu sebelum sholat Jumat menjadi beberapa bagian ya. Kemudian juga hadis yang terkait dengan hal ini yang mengatakan dalam riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, maniktasala, barang siapa manggossala waktasal, barang siapa yang mandi, membersihkan seluruh tubuhnya. Ini adab yang kedua tadi. Kemudian membersihkan juga rambutnya, manggossala waktasala, barang siapa yang mandi, membersihkan kepalanya ya, kemudian membersihkan seluruh tubuhnya, wabakkara wabtakar, kemudian segera datang ke masjid, wayamshi walam yarkab, kemudian dia berjalan, dia tidak berkendara. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wadana minal imami, kemudian mendekat dengan imam, mendekat tempat duduknya, maksudnya dengan imam yang berkhutbah atau imam yang menjadi imam sholatnya. Jadi memilih tempat yang paling dekat dengan imam. Fastama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khatwatin amal sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Kemudian ketika dia mendengarkan imam, dia tidak melakukan hal-hal yang membuat dia lalai, seperti bermain dengan sejadah atau bermain dengan pakaiannya ya, dan lain sebagainya. Mendengarkan apa yang diucapkan oleh imam, maka apa balasannya kata Rasulullah SAW? Maka baginya setiap satu langkah yang ia derapkan, yang ia angkat kakinya untuk itu, satu langkahnya diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasan 1 tahun puasa dan qiyamul lail. Ini bagi orang yang sholat Jumat dan memenuhi kriteria yang telah kita sebutkan di atas. Kemudian yang kelima, beliau di sini mengatakan, sebelum itu beliau mengatakan, wayan bagi lisa'i ilal jami an yamshi bisukunin wa khusyu'. Seorang yang berjalan menuju ke masjid pada hari Jumat itu hendaknya berjalan dengan keadaan tenang, dengan penuh kekhusyuan, dan apabila dia telah tiba di masjid nanti, dia berniat untuk i'tikaf di masjid tersebut sampai dengan dia keluar daripada masjid itu. Dia berniat untuk i'tikaf. Jadi dia mendapatkan pahala sholat Jumat dan juga mendapatkan pahala i'tikaf karena berdiam diri di dalam masjid. Ya, lumayan, satu kali ibadah banyak hal yang bisa diperoleh. Kalau misalnya orang Indonesia mengatakan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui sambil menyelam minum air. Al-khamisu an la yatakhatta riqaban nas wa la yufarriq baina itsnaini illa an yara furjatan fa yatakhatta ilaiha. Ya, jangan melangkahi orang lain ketika masuk ke saf atau mencari saf yang kosong, tidak melangkahi orang lain. Olehnya sebagaimana yang pernah kita sebutkan, ya, adab di antara adab-adab bermajelis itu, bahwasanya Rasulullah SAW apabila datang pada satu majelis apapun itu, ya, beliau duduk di tempat berakhirnya majelis. Beliau duduk di tempat berakhirnya majelis. Artinya apa? Kalau misalnya dia datang, kemudian dia tiba, saf 1 sampai ke 8 sudah penuh, maka dia
mengisi kekosongan yang ada di saf ke-8, ya, tidak memaksakan diri untuk langsung maju ke depan kemudian melangkahi orang lain. Dan kita lihat sebagian orang yang memiliki semangat untuk mendapatkan saf pertama tapi tidak diberikan taufik untuk datang lebih dahulu. Ya, semangatnya untuk mendapatkan saf pertama tinggi, tapi tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang pada awal waktu. Akhirnya saf pertama sudah penuh, kedua, ketiga, keempat sampai ke-8 misalnya. Dia lihat ada sedikit celah di saf pertama, akhirnya dia menerobos dengan cara melangkahi orang lain, dan ini tentu dimakruhkan. Demikian pula apabila ada orang yang duduk berdampingan, bersebelahan, ya, tidak boleh walaupun di antara keduanya ada sedikit celah, ya, tidak boleh masuk ke dalam celah tersebut. Celah tersebut tidak boleh dimasuki apabila kedua orang ini tidak mengizinkannya. Olehnya salah satu adabnya apabila dapat kejadian seperti itu, kita masuk ke celah tersebut, kemudian minta izin dari kanan dan kiri. Bisa saya di sini? Bisa saya di sini? Kalau salah satu orang di antara mereka tidak diizinkan, maka hendaknya tidak duduk di tempat tersebut atau mencari tempat yang lain. Kemudian beliau menyebutkan yang keenam, an la yamurra baina yadail musalli, dan hendaknya tidak melewati orang yang sholat. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang sholat, ya, disunnahkan bagi seseorang itu untuk meletakkan sutra antara dirinya dengan tempat sujudnya, ya, antara dirinya dengan saf berikutnya, dan jarak antara dirinya dengan sutra tersebut adalah jarak dia sujud. Nah, ya, misalnya di sini orangnya, di sini sutrahnya, di tengah-tengah ini adalah jarak untuk dia sujud, ya, untuk dia sujud, maka tidak boleh dilewati. Demikian pula apabila orang yang hanya menjadikan khot sebagai sutroh, ya, kita taruhlah dia mengikuti pendapat sebagian ulama yang mengatakan khot bisa disebut sebagai sutroh juga, maka jarak antara dia dengan garis, ya, khot tadi garis maksudnya, dengan garis tersebut adalah jarak yang tidak boleh dilalui oleh seorang yang berlalu, tidak boleh dilewati. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bi an yantadira arba'ina khairun lahu min an yamurra baina yadayhi. Menunggu 40, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih baik dibandingkan dia melewati orang yang sholat. Dalam riwayat yang lain disebutkan arba'ina kharifa, yaitu 40 tahun. Yang dimaksud adalah 40 tahun. Jadi menunggu 40 tahun, menurut riwayat tersebut, lebih baik dibandingkan kita melewati orang yang sholat. Yang dimaksud melewati di sini adalah melewati daerah sujudnya. Melewati daerah sujudnya. Adapun melewati daerah yang bukan tempat sujudnya, di depannya misalnya, taruhlah kalau misalnya dia sujud membutuhkan kurang lebih setengah meter ke depan. Nah, jadi lewat daripada setengah meter itu, 1 meter ke depan, walaupun kita terpaksa lewat di situ, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Dan juga bisa dijadikan sutroh punggung orang lain. Punggung orang lain bisa juga dijadikan sutroh atau pembatas ketika kita sholat. Dan menurut para ulama, ya, masalah sutroh ini hukumnya adalah sunnah. Walaupun sebagian juga ada yang mewajibkannya. Kemudian yang ke-7, an yatluba shaffal awwal illa an yara munkaran aw yasma'ahu fayakunu lahu fit ta'khiri 'udhrun. Ya, berusaha untuk mendapatkan saf pertama kecuali ada kemungkaran di dalamnya atau kemungkaran yang ia lihat atau yang ia dengarkan, maka tidak masalah mencari saf yang lain apabila udzur tersebut bisa dimaklumi. Nah, terkait dengan ini tadi telah disinggung bahwasanya untuk mendapatkan saf pertama hendaknya datangnya lebih cepat. Jangan sampai sebagaimana telah disinggung tadi, datang mengharapkan saf pertama tapi datang paling terakhir. Ini tidak elok, tidak beradab dan mengganggu orang lain. Kemudian perlu diketahui juga apabila di saf pertama ini terdapat hal-hal yang
mungkar, kita bisa pindah sebagaimana disebutkan. Atau hal-hal yang mengurangi kekhusyuan hati kita. Contoh, apabila di saf pertama, ya di saf pertama misalnya, udara di sana tidak nyaman, atau mohon maaf sekali, mohon maaf ya, atau sejadahnya aromanya tidak mendukung untuk kita khusyuk, atau di bagian depan itu panas atau terlalu dingin, maka kita disunahkan atau diperbolehkan untuk pindah ke belakang demi mendahulukan kekhusyuan sholat kita. Demi mendahulukan kekhusyuan sholat kita. Di musim corona misalnya ya, bagi orang-orang yang menerapkan PSBB di beberapa daerah misalnya, ya di saf pertama misalnya terlalu sempit, orang ingin semuanya di saf pertama, akhirnya tidak ada jarak misalnya ya. Misalnya kalau diberlakukan di satu daerah, akhirnya tidak ada jarak, maka tidak apa-apa mengalah untuk mundur ke belakang mencari tempat yang lebih nyaman ya. Karena apalagi semenjak pandemi ini, kadang-kadang kita sholat, kemudian saudara kita yang di sebelah kita bersin dan batuk, buyar konsentrasi kita. Ala kulli hal, ya hendaknya bersikap pertengahan, tidak juga terlalu berlebihan rasa takutnya, dan juga tidak juga terlalu meremehkan, ya hendaknya bersikap pertengahan. Kemudian yang berikutnya kata beliau yang ke-8, an yaqta an-nafal min as-shalah wa dzikr 'inda khurujil imami wa yashtagil bi ijabatil muadzin thumma bi sama'il khutbah. Ya, apabila dia salat, kemudian imam masuk berkhutbah, maka hendaknya dibatalkan salatnya atau dipercepat salatnya. Demikian pula apabila dia tengah asik berzikir atau membaca Al-Quran, ya tiba-tiba imam datang kemudian berkhutbah, maka hendaknya ditutup mushafnya, ditutup Al-Qurannya, diberhentikan zikirnya dan fokus dengan imam, menjawab muadzin dan mendengarkan khutbah yang nanti disampaikan oleh imam. Ya. Kemudian yang ke-9, an yusalli sunnata ba'dal jum'ati insya'a rak'ataini wa insya'a arba'an wa insya'a sittan. Salat sunnah setelah Jumat bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat ya. Bagaimana hadis Ibnu Umar, wa yusalli ba'dal jum'ati rak'ataini fi baitihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat Jumat 2 rakaat di rumahnya. Dalam hadis ini disebutkan, idza shalla ahadukumul jum'ah, apabila salah seorang di antara kalian salat Jumat, fal yusalli ba'daha arba'an, maka hendaknya salat setelahnya 4 rakaat. Permasalahan ini memang ada khilaf di kalangan para ulama ya. Para ulama mengatakan yang dimaksud di sini ya, yang dimaksud salat sunnah di sini adalah salat sunnah ba'diyah atau salat sunnah setelah Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat. Jadi yang afdolnya adalah 4 rakaat, dan kalau misalnya mau kurang daripada 4 rakaat, 2 rakaat. Intinya ya, menurut para ulama, salat ba'diyah Jumat, setelah salat Jumat itu ada 2 macam. Entah salat 2 rakaat saja atau salat 4 rakaat. Maksudnya adalah 2 kali salat, 2. Sebagian ulama yang lain menggabungkan 2 pendapat ini atau 2 hadis yang telah kita sebutkan tadi. Mereka mengatakan ya, kalau misalnya salatnya di masjid, maka salatnya 4 rakaat. 2 kemudian 2 lagi kalau di masjid. Kalau salatnya di rumah, maka dikerjakan 2 rakaat saja. Ya, ini sebagian pendapat para ulama. Adapun di sini beliau menyebutkan wa insya'a sittan, kalau mau salat 6 rakaat. Wallahu a'lam, ana pribadi masih dalam pencarian terkait dengan permasalahan ini, apakah 6 ini ada dalil khususnya yang belum pernah ana baca atau belum pernah ana dapati. Kalau kawan-kawan nanti punya informasi terkait dengan hal ini, bisa di-sharing ya. Bisa di-sharing di grup atau di kolom komentar ya, silahkan. Tapi intinya mungkin ya, kemungkinan besar menggabungkan antara keduanya, 4 salat di masjid, kemudian 2 salat di rumah.
Wallahu a'lam akan kebenaran hal tersebut. Tapi intinya hadis yang terkait dengan hal ini dua yang telah kita sebutkan tadi. Salat 4 rakaat atau salat 2 rakaat di rumah. Kemudian yang ke-10, an yuqima fil masjid hatta yusalli al-'asra wa in aqama al-maghriba fa huwa afdal. Ya, i'tikaf di masjid setelah salat Jumat sampai dengan datangnya waktu asar. Karena orang yang menunggu waktu salat itu orang yang berada di dalam salat, ya. Orang yang menunggu waktu salat seakan-akan dia salat. Olehnya apabila dia menunggu misalnya sebelum salat Jumat, kemudian tiba waktu Jumat dia salat, kemudian dia menunggu lagi setelah salat Jumat sampai dengan waktu asar, maka dianggap dia sedang berada di dalam salat selama dia masih menunggu salat tersebut walaupun dia tidak salat. Ya. Seseorang apabila menunggu waktu salat tiba di dalam masjid seakan-akan dia salat walaupun dia tidak salat. Ya. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan wa in aqama al-maghriba fa huwa afdal. Apabila dia menunggu sampai dengan tibanya waktu maghrib, maka itu yang afdal, kata beliau. Al-hadi asyar an yuraqib as-sa'ah asy-syarifah allati fi yaumil jum'ah bi ihdar al-qalbi wa mulazamati dzikr. Ya, mencari waktu-waktu yang ijabah, yang berpeluang ijabahnya besar pada hari Jumat dengan menghadirkan hati dan senantiasa melazimi zikir. Kata beliau di sini, senantiasa menjaga dan menghadirkan hati, kemudian senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau menyebutkan khilaf di kalangan para ulama terkait dengan hal ini. Wa ikhtalafa fi hadhihi as-sa'ah. Wa ikhtulifa fi hadhihi as-sa'ah. Diperselisihkan oleh para ulama. Ibnu Hajar sendiri menyebutkan ya bahwasanya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang saya maksud menyebutkan bahwasanya khilaf di kalangan para ulama terkait waktunya ini sampai mencapai 40-an lebih. Jadi ada 40-an lebih pendapat yang menyebutkan waktu yang berpeluang ijabah ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, beliau mengatakan, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha 'azza wa jalla syai'an illa a'tahu Allahu iyyah. Pada hari Jumat itu ada satu saat, kata Rasulullah SAW, ada satu saat tiadalah seorang muslim berdiri melakukan sholat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun, pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonannya tersebut. Nah, kemudian perawi mengatakan wa asyara biyadihi yuqalliluha. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya seakan-akan waktu tersebut sangat sempit dan sangat sedikit. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama kapan waktu tersebut. Ya, mereka mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Salah satu dalilnya di sini dalil dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu annaha ma baina an yajlisa al-imam ila an tuqdas salat. Waktu tersebut adalah waktu antara duduknya imam sampai dengan salat ditunaikan. Maksudnya adalah salat Jumat. Jadi ketika imam atau khatibnya duduk hingga salat Jumat ditunaikan. Waktu itulah ya, menurut sebagian ulama, waktu itulah waktu yang paling mustajab. Dalam hadis yang lain, ma baina faragal imam minal khutbah ila an tuqdas shalah. Antara imam atau antara selesainya imam melaksanakan khutbah hingga selesainya salat. Ini lebih sempit lagi. Menurut hadis yang lain, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, annaha akhiru sa'atin ba'dal asri, yaitu waktu terakhir setelah salat asar. Artinya sedikit menjelang maghrib. Wa fi hadits Anas anhu qala altamisuha ma baina salatil asri ila ghurubisy syams. Ya, dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu disebutkan iltamisuha, carilah waktu tersebut antara salat maghrib, antara salat asar sampai dengan salat maghrib. Nah, jadi di sini para ulama
mencari tahu ya, yang mana sebenarnya waktu tersebut. Beliau di sini berpendapat ya, sebagaimana pendapatnya Abu Bakar Al-Athram, la takhlu hadhihi al-ahadits min wajhain, imma an yakuna ba'dhuha asah min ba'd, wa imma an takuna hadhihi sa'ah tatanaqqalu fil awqat tatanaqquli lailatul qadr fi layali al-ashr. Kata beliau di sini ya, menurut Abu Bakar Al-Athram, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, satu hadis lebih kuat dibandingkan hadis yang lain. Maka satu hadis tersebut bisa diamalkan, sementara hadis-hadis yang lainnya tidak bisa diamalkan. Dalam artian, kita mengambil hadis yang paling kuat atau yang paling sahih di antara hadis-hadis tersebut. Atau yang kedua, ada kemungkinan yang kedua, bahwasanya waktu mustajab tersebut pada hari Jumat berpindah-pindah antara satu waktu dengan waktu yang lain. Nah, ini persis dengan kejadian Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar tersebut berpindah-pindah waktunya dari satu malam ke malam yang lain. Bisa jadi tahun ini malam sekian, tahun depan juga malam yang lain. Baik, ini pendapat yang beliau nukil. Tapi para ulama ya, ketika membahas tentang hadis-hadis ini, kebanyakan di antara mereka itu menguatkan dua hadis. Hadis yang pertama yang mengatakan ketika imam duduk sampai dengan sholat ditunaikan. Kemudian yang kedua, antara sholat asar sampai dengan sholat maghrib. Antara sholat asar sampai dengan sholat maghrib. Dan ini juga ya, keberadaan waktu seperti ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa membukakan pintunya untuk hambanya. Dalam satu hari, ya, satu hari satu malam Allah Subhanahu wa taala menetapkan waktu-waktu yang istijabah. Di antaranya adalah sepertiga malam terakhir, waktu sahur. Ya. Ini adalah waktu yang mustajab. Kemudian antara adzan dan iqamah setiap harinya. Setiap hari ketika kita mendengar adzan, kemudian kita menunggu iqamah, maka itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kemudian setiap pekannya, misalnya pada hari Jumat ini, pada hari Jumat sebagaimana yang kita sebutkan, yaitu di dua tempat yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah antara duduknya imam sampai dengan selesainya sholat Jumat, atau yang kedua antara sholat asar sampai dengan sholat maghrib. Nah ini kemudian ya, pada setiap bulan ada waktu-waktu tertentu yang mana Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu-pintu penerimaan doa. Ya, seperti misalnya hari-hari putih yang mana kebanyakan orang di situ berpuasa. Kemudian dalam satu tahun ada yang namanya bulan Ramadan, ada juga yang namanya Lailatul Qadar. Dan ibadah-ibadah yang lain yang mana pada hari-hari tersebut juga disunahkan kita berdoa, seperti hari Arafah misalnya. Kemudian kawan-kawan sekalian, ya, ini juga memotivasi kita untuk memanfaatkan waktu tersebut, terutama hari Jumat, karena dia setiap pekan, ya. Kebanyakan masyaikh, ulama, dan sebagian ustadz yang pernah Anda kenal, mereka mengosongkan agenda pada hari Jumat sore. Fungsinya apa? Khusus untuk berdoa. Ya, jadi pada asar, setelah sholat asar sudah duduk di pojokan masjid misalnya, kemudian di situ berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sampai dengan terbenamnya matahari di hari tersebut. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mencari waktu yang mustajab ini. Dan betapa banyak doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tersebut. Olehnya sekali lagi seorang muslim, seorang mukmin yang mana hajat hidupnya ini diurus oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak sekali ambisi dalam kehidupannya dari sisi duniawi dan sisi ukhrawi yang ia inginkan, olehnya memperbanyak doa di hari tersebut adalah sebuah keharusan baginya. Baik. Kemudian yang ke-12 beliau sebutkan di sini, an yuksir minas sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam
في هذا اليوم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. Disebutkan di sini, barang siapa yang sholat atau bersolawat untukku, untuk Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat 80 kali, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosanya 80 tahun. Ya, ada yang mengatakan hadis ini maudhu, ada juga yang mengatakan hadisnya dhaif, dan bahkan sebagian ulama ada juga yang menghasankannya. Intinya ini menyebutkan tentang keutamaan bersolawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau boleh dikata 80 itu sedikit. 80 yang beliau sebutkan di sini sedikit. Ya, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala akan bersalawat untuknya 10 kali. Ya, 1 banding 10. 1 kita makhluk bersalawat untuk makhluk. Sementara ketika kita melakukan itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat 10 kali untuk makhluknya yang lemah seperti kita ini. Olehnya, sekali lagi saya katakan 80 ini sedikit, ya. 80 ini sedikit, terutama bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in ahabba zada fi salati alaihi ad-du'a lahu ka qawlihi Allahumma ati Muhammadan wasilata wal fadilah wad darajah ar-rafi'ah wa ba'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtah Allahumma jazi nabiyyana anna ma huwa ahlah. Ya, di sini beliau menyebutkan satu doa, ya, sebagaimana doa setelah mendengarkan adzan. Kata beliau, kalau misalnya mau ditambah dengan doa ini maka tidak apa-apa, ya. Sebagian para ulama juga mengatakan demikian. Tapi perlu diketahui, ya, jangan diyakini ini sebagai tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau contohkan. Tidak, ya. Doa apapun itu doa bentuknya, ya, maka itu disunahkan. Dimanapun waktunya kita bisa berdoa. Apapun lafaz doanya selama itu tidak mengandung unsur pemutusan tali silaturahim, ya, adu domba dan lain sebagainya, ya, laknat dan lain sebagainya, maka itu diperbolehkan. Termasuk diantaranya adalah doa seperti ini, doa Allahumma ati Muhammadan wasilatal fadilah, seharusnya dibaca, dan ini disunahkan dibaca setelah kita mendengarkan adzan. Dan setelah mendengarkan adzan, kita tentunya membaca salawat dulu sebelum membaca doa ini. Tapi untuk secara umum, doa seperti ini boleh saya dibaca ketika kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kapanpun, ya, kapanpun waktunya. Tidak terbatas pada hari Jumat saja. Tapi beliau di sini menyebutkan, ya, kalau mau lebih afdol seperti itu. Tapi sekali lagi diingatkan bahwasanya yang maksud dengan afdol di sini adalah afdol menurut jumlah amalan yang lebih banyak dibandingkan hanya sekedar bersalawat saja. Bukan artinya adalah bukan artinya adalah seseorang itu bersalawat karena begitulah sunnahnya, tidak. Ya, karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Kemudian, wal yudif ila salati al istighfar fa innahu mustajab atau mustahab fi dzalikal yaum. Kemudian beliau mengatakan di sini hendaknya menambahkan istighfar selain daripada salawat dan doa, karena istighfar itu mustahab pada hari Jumat. Disebutkan dalam sebuah hadis, inna fil jum'ati sa'atun la yuwafiquha 'abdun yastaghfirullah fiha illa ghafarallahu lahu. Dalam sebuah hadis, ya, tapi hadisnya ini masih dibicarakan, masih ada pembicaraan di kalangan para ulama terkait dengan hadis ini. Sesungguhnya pada hari Jumat itu ada satu waktu, kata Rasulullah, ada satu waktu ketika seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Ya, intinya istighfar atau doa apapun itu dia masih masuk dalam ranah doa, apapun doanya, maka insya Allah tidak ada masalah selama itu dilakukan dengan niat
mengikuti atau mencari waktu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai waktu mustajab pada hari tersebut. Kemudian yang ke-13, an yaqra'a surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi pada hari tersebut. Kemudian pada yang ke-14 ya, an yatasaddaq fi yaumil jum'ah bima amkana wal takun sadaqatuhu kharija al-masjid. Bersedekah pada hari Jumat sesuai dengan kemampuannya dan hendaknya sedekahnya di luar masjid. Kemudian yastahibbu an yusalli salat tasbih fi yaumil jum'ah. Beliau di sini mengatakan disunahkan salat tasbih pada hari Jumat. Ya, untuk salat tasbih sendiri ada pembahasan khusus ya. Pembahasan khusus dan ini cukup panjang. Intinya sebagian ulama ada yang mengatakan tidak disunahkan untuk salat tasbih, sebagian yang lain mengatakan disunahkan salat tasbih, dan setiap ulama memiliki pegangannya masing-masing dalam permasalahan ini. Dan yang terakhir, yang ke-15, yustahabbu an yaj'al yaumal jum'ah li a'mal al-akhirah wa yakuffa an jami' ashwal ad-dunya. Disunahkan dijadikan hari Jumat itu untuk seluruh amalan-amalan akhirat saja, bukan sekadar amalan-amalan duniawi, atau tidak disibukkan pada hari Jumat dengan amalan-amalan duniawi. Apabila mampu ya, terutama yang pedagang misalnya, atau yang punya banyak usaha ya, kalau hari Jumat fokuslah ibadah, tidak usah sibuk lagi dengan dunia. Ya, apalagi kalau sudah kepala di atas, umur sudah di atas 40, maka hendaknya kalau bisa hari Jumat dijadikan waktu ibadah, hari ibadah saja. Ya, ini secara singkat ya apa yang dibahas terkait dengan adab-adab salat Jumat dan adab-adab pada hari Jumat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan tentang salat nafilah atau salat sunnah. Baik, saya kira demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, kami persilakan kepada ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di room chat kita. Ada satu pertanyaan Ustaz yang masuk. Untuk sunnah membaca surat Al-Kahfi, ya, untuk sunnah membaca surat Al-Kahfi, apakah termasuk jika membacanya dibagi-bagi dan dimulai dari malam Jumatnya, Ustaz? Iya, masuk. Termasuk mendapatkan pahala dan keutamaan ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, dia menerangi antara dua Jumat. Orang yang membacanya pada malam Jumat dan pada hari Jumatnya sampai dengan sholat asar ya, sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, taruhlah kalau misalnya malam Jumat baca 10 ayat, kemudian hari Jumat pagi membaca 10 ayat, kemudian sisanya dibaca pada asar misalnya. Nggak ada masalah. Allahu a'lam. Iya. Ya, masih ada pertanyaan mungkin dari ikhwan sekalian. Assalamualaikum Ustaz, bacaan salawat yang sesuai dengan tuntunan Rasul yang mana saja Ustaz? Karena Baca salawat yang sesuai dengan tuntunan Rasul itu dibaca pada saat kita sholat ya, dan itu cukup dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sudah cukup, ini batas minimalnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini batas paling minimal. Adapun ya yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah yang sebagaimana kita tahu yang kita baca dalam salat dan tahiyat akhir kita, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam lafaz yang lain, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala
ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tidak ada masalah. Atau disunnahkan juga bersalawat kepada keluarga Nabi. Jadi ketika membaca salawat, misalnya ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 1. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 2. Dan seterusnya sampai 100, 200, 300 tanpa ada keyakinan angka tertentu memiliki fadilah tertentu. Baik. Ya. Ini ada sambungannya, Ustaz. Apakah ditentukan jumlahnya, Ustaz? Kalau yang tadi saya sampaikan 80. Barusan saya sebutkan. Ya. Barusan saya sebutkan sebanyak-banyaknya berapapun itu. Kalau kita mau melihat zikir dan apalagi namanya dan salawatnya para salaf, ya, mereka terkadang mengambil 1000 batu kemudian berzikir dengan itu, atau berzikir ratusan kali, menyebutkan saya berzikir sekian kali. Tidak ada masalah, tapi ingat dengan catatan tidak meyakini angka tertentu memiliki keutamaan tertentu, ya, kecuali keutamaan tersebut atau angka tersebut disebutkan dalam hadis. Kalau tidak, maka jangan diyakini apa-apa, ya. Jangan diyakini kalau salawat 100 kali, ya, gadis yang ingin dinikahi orang tuanya akan luluh hatinya misalnya, dan sebagainya. Jangan ada keyakinan apapun, kecuali berdasarkan kabar atau riwayat yang datang dari Rasulullah SAW. Insyaallah ma'alam. Ya, kita cukupkan Ustaz ya, karena sudah masuk waktu isya di sini. Ya, sebelum kami tutup, kepada ikhwan dan akhwat sekalian ya, yang ingin berdonasi bisa melalui rekening kita, rekening Rajis Wahdah Sumsel ya, di nomor rekening 744221113 melalui Bank Mandiri Syariah. Sebentar Ustaz, ada cek. Satu ini Ustaz, mungkin dijawab sekarang Ustaz. Afwan Ustaz, apakah wirid setelah azan itu ada Ustaz? Subuh. Wirid setelah azan subuh? Iya kayaknya ini Ustaz. Wirid setelah azan subuh. Disebutkan oleh sebagian ulama ya, wirid beberapa wirid, dan ini ijtihad berdasarkan tajarub, ya, tajrubah atau pengalaman para ulama saja. Sebagaimana dari Ibnu Taimiyah mengatakan beliau berzikir 40 kali pada saat setelah sholat sunnah subuh sampai dengan iqamat la ilaha ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini dilakukan ya karena orang tersebut atau siapapun dia, ulama tersebut merasa ketika dia membaca zikir ini hatinya merasa lebih tenang. Ya, karena ada sebagian zikir itu kita merasa hati kita ada di situ. Ya, contoh saja kalau kita mengucapkan subhanallah subhanallah, terkadang hati kita tidak setenang ketika mengucapkan astagfirullah atau ketika kita berselawat kepada Nabi SAW atau zikir-zikir yang lainnya. Nah, para ulama ya mendapati kalau ada subuh itu hati mereka tenang ketika mereka membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Tapi diingat lagi bahwasanya ini adalah amalan para ulama, dan ini berdasarkan percobaan atau pengalaman mereka. Bukan berarti ini adalah tuntunan Rasulullah SAW yang harus begitu modelnya kita lakukan. Ya, yang tuntunan Rasulullah adalah ketika setelah selesai adzan kita salat 2 rakaat secara singkat, kemudian kita bisa lakukan zikir apapun itu, doa apapun itu, karena dia antara adzan dan qomat, atau membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi jangan dibatasi hanya menggunakan satu zikir atau satu wirid saja. Silahkan masing-masing menjalankan sesuai dengan yang nyaman untuknya dan sesuai dengan syariat Islam. Demikian ya Ustaz. Barakallahu. Ya, Masya Allah, syukran Ustaz. Ya, syukran jazakallah.
ya kepada Ustaz kita, Ustaz Fahmi Alfian Kasih, atas waktu yang telah beliau berikan kepada kita. Semoga ini menjadikan kita ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz Dedi. Barakallah. Kawan-kawan sekalian, Iya. terima kasih sudah menikmati pembelajaran tadi. Barakallah. Saya izin pamit ya Ustaz Dedi ya. Nah, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.